Sebuah serangan besar mengguncang jantung sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari ketika sekitar 40 rudal jarak menengah menghantam 4 titik strategis di wilayah selatan, termasuk fasilitas operasi rahasia milik Mossad di tepi jalur Gaza. Dalam laporan resmi yang telah dikonfirmasi oleh sejumlah media internasional, 30 komandan tertinggi Mossad dilaporkan tewas di tempat setelah ledakan beruntun menghancurkan kompleks bawah tanah yang selama ini digunakan sebagai pusat kendali misi intelijen regional. Sumber militer menyebutkan bahwa rudal-rudal tersebut diluncurkan secara simultan dari beberapa arah berbeda dengan tingkat presisi yang tinggi dan daya hancur yang tidak biasa. Sistem pertahanan udara Iron Dome dilaporkan tidak mampu menahan gelombang serangan tersebut karena volume peluncuran yang masif dan kecepatan rudal yang melampaui kapasitas intercept. Dalam rekaman yang beredar di media sosial terlihat langit Negev menyala terang oleh jejak rudal yang meluncur bersamaan menuju fasilitas pertahanan strategis. Fasilitas Mossad yang menjadi target utama diyakini sebagai pos koordinasi operasi regional yang memantau pergerakan kelompok perlawanan di Gaza dan Lebanon. Serangan ini mengakibatkan runtuhnya struktur bawah tanah sedalam 60 meter, menewaskan sejumlah besar personel elit yang tengah mengadakan rapat koordinasi. Upaya penyelamatan hingga kini masih berlangsung, namun sumber lapangan menyebut kebanyakan korban sudah tidak dapat diselamatkan akibat tingginya suhu dan keruntuhan total ruang operasi bawah tanah. Pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat keamanan nasional di Tel Aviv beberapa jam setelah serangan terjadi. Perdana Menteri Israel dilaporkan memerintahkan status siaga penuh di seluruh pangkalan militer, sementara seluruh jalur komunikasi intelijen internasional diamankan untuk mencegah kebocoran informasi tambahan. Kementerian Pertahanan Israel menolak memberikan komentar resmi terkait jumlah korban, namun sumber internal menyebut ini adalah kehilangan terbesar dalam sejarah Mossad sejak lembaga itu berdiri. Beberapa pejabat tinggi bahkan menggambarkan kejadian ini sebagai bencana strategis karena banyak di antara korban merupakan perwira dengan spesialisasi intelijen lintas batas, cyber espionase, dan operasi infiltrasi regional. Ledakan yang menghantam 4 titik tersebut, 2 di selatan Gaza, 1 di Negev, dan 1 di dekat Beersheva, menimbulkan kerusakan luas pada infrastruktur pertahanan Israel bagian selatan. Guncangan ledakan terasa hingga radius puluhan kilometer, membuat beberapa wilayah sipil di sekitarnya mengalami pemadaman listrik total dan gangguan komunikasi selama berjam-jam. Hingga berita ini diturunkan, identitas para komandan Mossad yang tewas masih dirahasiakan. Namun laporan awal dari berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan anggota senior yang terlibat langsung dalam operasi pengawasan di Gaza dan Suriah. Tim forensik dan pasukan penyelamat kini masih bekerja di lokasi, sementara drone pengintai terus memantau wilayah udara Gaza untuk mengantisipasi serangan susulan. Pasca serangan rudal yang menghancurkan 4 titik strategis di selatan Israel dan menewaskan 30 komandan tertinggi Mossad, pemerintah Israel mengumumkan status siaga nasional di seluruh wilayah. Langkah ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel dalam pernyataan singkat dari ruang krisis di Kementerian Pertahanan. Ia menyebut serangan tersebut sebagai serangan terkoordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sistem keamanan nasional Israel. Seluruh satuan tempur dari Angkatan Udara, Angkatan Darat hingga unit cyber intelijen kini dalam mode operasi penuh, sementara pasukan cadangan mulai dimobilisasi di sepanjang garis pertahanan selatan. Di wilayah Negev dan Beersheva, ratusan kendaraan lapis baja dan sistem pertahanan udara tambahan telah ditempatkan untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang serangan kedua. Sumber militer menyebut pasukan khusus Israel, IDF Elite Unit, segera melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di reruntuhan kompleks Mossad dengan prioritas menemukan perangkat penyimpanan data dan dokumen strategis yang mungkin masih selamat dari ledakan. Menurut laporan internal, sejumlah hard drive dan alat komunikasi terenkripsi berhasil diamankan, namun banyak sistem data rusak total akibat panas dan tekanan ledakan. Di sisi diplomatik, Menteri Pertahanan Israel menggelar komunikasi darurat dengan Washington dan London, meminta bantuan intelijen serta koordinasi udara untuk mengidentifikasi sumber peluncuran rudal. Namun hingga kini belum ada pihak yang secara resmi mengklaim tanggung jawab atas serangan itu, meski berbagai sumber di Timur Tengah mengindikasikan keterlibatan koalisi militer dari beberapa negara yang memiliki aliansi dengan Gaza.
Situasi di lapangan menunjukkan tanda-tanda kekacauan internal. Beberapa anggota parlemen oposisi menuduh pemerintah gagal membaca peningkatan ancaman regional dan terlalu fokus pada operasi di Gaza sehingga kecolongan serangan besar yang menghantam jantung pertahanan negara. Sejumlah media lokal bahkan menyebut peristiwa ini sebagai hari paling gelap dalam sejarah intelijen Israel. Dalam waktu yang hampir bersamaan, unit-unit intelijen Israel di luar negeri diperintahkan menutup sementara aktivitas lapangan, terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, untuk mencegah exposure operatif setelah jaringan komando utama Mossad dilaporkan lumpuh. Pusat komunikasi darurat di Tel Aviv kini menjadi satu-satunya pusat koordinasi aktif. Beberapa analis pertahanan menilai bahwa respon cepat Israel menunjukkan upaya menjaga stabilitas psikologis pasukan, meski di balik layar terdapat kebingungan besar soal bagaimana rudal-rudal itu bisa menembus sistem Iron Dome. Seorang pejabat pertahanan yang tidak mau disebutkan namanya menyebut, ini bukan serangan acak. Ini operasi yang dirancang dengan intelijen presisi tinggi. Mereka tahu persis di mana dan kapan harus menghantam. Tim penyelidik gabungan dari IDF, Shin Bet, dan unit cyber Mossad kini bekerja tanpa henti untuk menelusuri asal dan pola peluncuran 40 rudal yang menghantam 4 titik strategis di selatan Israel. Dalam laporan awal yang bocor ke media lokal, ditemukan indikasi kuat bahwa serangan itu merupakan hasil kolaborasi beberapa kekuatan regional yang memiliki kemampuan intelijen dan logistik tingkat tinggi. Laporan internal IDF menyebutkan bahwa sistem peluncur rudal yang digunakan dalam serangan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi senjata yang biasa digunakan oleh faksi di Gaza. Sebaliknya, jenis rudal yang terekam radar menunjukkan karakteristik sistem pandu modern yang mengandalkan GPS militer dan pengendali jarak jauh dengan algoritma penyesuaian target real-time, sebuah teknologi yang hanya dimiliki oleh segelintir negara. Beberapa analis pertahanan Israel menilai kemampuan koordinasi peluncuran yang presisi, di mana 40 rudal ditembakkan hampir bersamaan dari 4 sektor berbeda, menunjukkan adanya command center gabungan yang mengatur tempo serangan dan pembagian target. Sumber intelijen bahkan menyebut pola komunikasi yang terdeteksi berasal dari frekuensi militer yang sangat terenkripsi, sulit dilacak oleh sistem deteksi elektronik Israel. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mulai menyoroti kemungkinan keterlibatan aliansi antara Iran, Suriah, Yaman, dan kelompok militan di Gaza yang dalam beberapa bulan terakhir dikabarkan melakukan latihan militer bersama dan pertukaran teknologi rudal. Spekulasi ini semakin kuat setelah sebuah laporan dari media regional menampilkan video latihan peluncuran rudal di wilayah Gurun Suriah dengan model peluncur yang identik dengan yang digunakan dalam serangan terhadap Israel. Sementara itu, Mossad yang kehilangan 30 komandannya kini dalam situasi paling genting dalam sejarah lembaganya. Para analis di Tel Aviv menggambarkan kondisi internal Mossad sebagai paralisis operasional, di mana banyak jalur komunikasi lapangan terputus dan beberapa agen di luar negeri kehilangan akses pada sistem pusat dan data-data strategis dari sistem satelit cadangan untuk mencegah eksploitasi oleh pihak lawan. Dampak dari serangan yang menewaskan 30 komandan tertinggi Mossad kini menjalar hingga ke tingkat global. Sejumlah negara sekutu Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap keamanan Israel. Namun di saat yang sama, menyerukan penyelidikan internasional independen atas sumber peluncuran rudal yang menewaskan para pejabat intelijen tersebut. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan mengadakan sidang darurat tertutup untuk membahas eskalasi terbaru ini. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa sejumlah negara Eropa menilai insiden ini dapat memicu gelombang konflik besar di Timur Tengah jika Israel melakukan serangan balasan tanpa verifikasi menyeluruh. Namun di sisi lain, tekanan publik dan politik di dalam negeri Israel membuat opsi pembalasan menjadi hampir tak terelakkan. Di Tel Aviv, suasana kantor pemerintahan dan markas besar IDF dilaporkan berubah menjadi zona tertutup penuh. Tidak ada pergerakan keluar masuk personil tanpa izin khusus. Beberapa pejabat tinggi yang biasanya tampil di depan publik kini menghindari kamera dan media, menandakan tingkat kerahasiaan tinggi atas operasi yang sedang disiapkan.
Laporan dari sumber militer menyebut Israel kini tengah menyiapkan skema operasi rahasia dengan sandi internal Project Iron Hand yang bertujuan melakukan serangan presisi terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi titik peluncuran rudal. Dalam briefing internal yang bocor ke media asing disebutkan bahwa operasi ini akan melibatkan unit udara tak berawak, pasukan cyber, serta infiltrasi darat terbatas dengan fokus menghancurkan fasilitas logistik dan sistem radar musuh. Namun para analis internasional memperingatkan bahwa langkah balasan Israel bisa memperburuk situasi regional mengingat kemungkinan besar serangan awal dilakukan oleh aliansi beberapa negara, bukan satu pihak tunggal. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa Israel kini sedang menghadapi bentuk perang baru, perang koordinatif multinegara tanpa deklarasi resmi, di mana teknologi, intelijen, dan komunikasi digunakan secara terintegrasi untuk menembus pertahanan modern. Sementara itu di lapangan, tim penyelamat masih berjuang membersihkan puing-puing di 4 titik yang menjadi sasaran rudal. Proses evakuasi jenazah Komandan Mossad berjalan lambat karena kondisi struktur bawah tanah yang masih berpotensi runtuh. Kementerian Pertahanan Israel menyebut sebagian besar fasilitas yang hancur merupakan pusat analisis data regional yang sangat rahasia, sehingga area tersebut kini dijaga oleh unit keamanan berlapis. Rekaman citra satelit dari lembaga internasional menunjukkan kerusakan masif pada pangkalan militer dan fasilitas logistik di selatan Israel dengan radius kehancuran yang mencapai beberapa kilometer. Para ahli militer menilai daya ledak rudal yang digunakan melampaui kategori konvensional, kemungkinan termasuk varian modern dengan sistem pemandu berbasis koordinat satelit militer. Dari Washington, juru bicara Departemen Pertahanan AS menyatakan bahwa pihaknya telah meningkatkan kewaspadaan di seluruh pangkalan AS di kawasan Timur Tengah, terutama di Laut Merah dan Teluk Persia. Meski menegaskan komitmen untuk membantu sekutu mereka, AS juga menekankan perlunya penyelidikan menyeluruh sebelum memberikan dukungan operasi balasan.